Muklis masih terduduk di tanah, tangannya gemetar, nafasnya tersenggal, kepalanya berdenyut hebat. Ujang sudah tidak ada. Joko berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak bisa menangis. Rasa takut sudah melampaui segalanya. Hutan bambu kini terasa lebih sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga. Hanya ada nafas mereka yang tersenggal dan gemerisik langkah samar yang semakin mendekat. Bayangan-bayangan itu belum pergi. Joko menggenggam bahu Muklis. "Kita harus pergi," katanya. Muklis masih terpaku. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban berat yang menekannya. "Muk, ayo!" Joko mengguncangnya dengan keras. Muklis akhirnya tersadar. Ia menoleh, menatap wajah Joko yang penuh ketakutan. Joko menggigit bibirnya. "Gua gak mau mati di sini, Muk." Muklis menarik nafas panjang. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia bangkit. Mereka harus terus bergerak. Tanpa menoleh ke belakang, mereka mulai berjalan cepat, mencari celah di antara batang-batang bambu. Tapi kemanapun mereka melangkah, hutan ini terasa semakin luas, semakin dalam, dan semakin menyesatkan. Tidak ada tanda-tanda jalan keluar, hanya bayangan hitam yang berdiri di antara batang bambu, mengawasi mereka. Muklis berusaha mengabaikannya, tapi setiap kali mereka berpaling, bayangan-bayangan itu semakin dekat. Joko meremas lengan Muklis. "Muk, gua ngerasa kita gak bakal keluar dari sini." Muklis tidak menjawab. Di dalam hatinya, ia tahu Joko mungkin benar. Lalu mereka melihatnya. Sebuah rumah tua di tengah hutan bambu. Muklis dan Joko saling berpandangan. Itu tidak ada di siang hari. Tapi sekarang rumah itu berdiri di hadapan mereka. Bangunan kayu reot dengan pintu terbuka sedikit, seolah mengundang mereka masuk. Di sekeliling rumah, tanah terlihat lebih gelap, seperti lembab dan berlumut. Ada bau anyir yang semakin menusuk, bercampur dengan bau dupa yang sudah lama padam. Joko menelan ludah. "Muk, kita gak masuk ke situ kan?" Muklis tidak langsung menjawab, tapi saat ia menoleh ke belakang, jantungnya hampir berhenti berdetak. Bayangan-bayangan itu sudah berdiri di belakang mereka. Mereka tidak bisa kembali, mereka harus masuk. Tanpa pikir panjang, Muklis menarik tangan Joko dan berlari menuju rumah tua itu. Saat mereka melewati pintunya, terdengar suara brak. Pintu tertutup sendiri. Kini mereka benar-benar terperangkap, dan sesuatu sedang menunggu mereka di dalam. Muklis dan Joko berdiri terpaku di ambang pintu. Napas mereka masih terengah-engah setelah berlari. Rumah tua ini gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui celah dinding kayu yang sudah lapuk. Bau tanah basah dan dupa yang telah lama padam memenuhi udara. Pintu di belakang mereka tertutup rapat, seolah rumah ini memang ingin menelan mereka. Joko menelan ludah. "Muk, kenapa rumah ini ada di sini?" Muklis tidak menjawab. Ia melangkah pelan, menelusuri lantai kayu yang berderik di bawah kakinya. Joko mengikutinya dari belakang, tubuhnya masih gemetar. Di dalam rumah, suasana terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat menekan dada mereka, membuat udara semakin sulit dihirup. Di sisi ruangan ada sebuah meja kayu tua dengan beberapa benda di atasnya, sebuah kendi pecah, sesajen yang sudah mengering, dan selembar kain putih penuh debu. Muklis meraih kain itu dan mengibaskannya. Sebuah foto hitam putih tersembunyi di bawahnya. Foto itu menampilkan seorang pria tua dengan wajah keras dan sorot mata yang tajam. Ia memakai baju khas orang zaman dulu dengan peci lusuh di kepalanya. Di belakangnya terlihat hutan bambu yang sama dengan yang mereka masuki. Joko merinding. Siapa dia? Muklis mengamati foto itu lebih dekat. Di bagian bawahnya ada tulisan tangan yang hampir pudar. Ki Dharma.
penjaga batas. Muklis merasakan sesuatu merayap di tengkuknya. Nama itu tidak asing. Dulu, saat kecil, ia pernah mendengar cerita dari kakeknya tentang seorang lelaki tua bernama Ki Dharma yang bertugas menjaga batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Konon, Ki Dharma adalah orang yang pertama kali memperingatkan warga desa untuk tidak sembarangan masuk ke hutan bambu ini. Tapi bertahun-tahun lalu, ia menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Dan sekarang, mereka berdiri di dalam rumahnya. Joko menggigit bibirnya. Muk, kita harus keluar dari sini. Muklis juga ingin keluar, tapi perhatiannya teralih pada sesuatu di pojok ruangan. Sebuah pintu kecil, setengah terbuka, dan di baliknya ada seseorang. Muklis membeku. Joko juga melihatnya. Sosok itu berdiri di dalam kegelapan. Tubuhnya kurus, wajahnya tertutup bayangan, tapi yang paling mengerikan adalah mata hitam pekat yang menatap mereka dari kegelapan. Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Dengan langkah terseret, ia keluar dari bayangan. Dan saat cahaya bulan menyentuh wajahnya, Muklis menahan jeritan. Itu Tony. Tapi Tony tidak lagi terlihat seperti manusia. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya pecah-pecah, matanya kosong tanpa cahaya kehidupan. Di lehernya ada bekas luka menghitam seperti bekas cekikan. Tubuhnya kurus, tapi ada sesuatu yang tidak wajar pada cara ia berdiri, seperti tubuhnya tidak lagi memiliki tulang yang utuh. Joko mundur selangkah, suaranya bergetar. Tony. Tony tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka dengan ekspresi kosong. Lalu, dari bibirnya yang pecah-pecah terdengar bisikan parau. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Muklis mundur selangkah, tubuhnya terasa kaku. Tony atau apapun yang ada di depannya bukan lagi temannya. Sosok itu hanya berdiri di sana. Matanya kosong dan memandang mereka dengan tatapan yang hampa. Joko menarik nafas berat. Suaranya gemetar. Ini gak benar, Muk. Ini gak benar. Tony atau makhluk yang mengaku Tony berdiri tanpa bergerak. Hanya ada suara gemerisik halus, seperti suara desiran angin di antara ujung rambut. Kalian harus pergi, atau kalian akan tetap di sini seperti kami. Kata-kata itu begitu pelan, namun terdengar jelas di telinga mereka. Muklis merasakan tengkuknya dingin, seolah kata-kata itu menembus jiwanya. Sosok itu kemudian perlahan mendekat. Langkahnya terhuyung-huyung, seperti tubuhnya yang rapuh hampir roboh. Namun dengan setiap langkahnya, kedatangannya semakin mendekatkan mereka pada kengerian yang lebih nyata. Joko, kita gak bisa tinggal di sini. Kita harus cari jalan keluar, bisik Muklis dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun ia tahu bahwa suara panik itu tidak dapat disembunyikan. Muklis menarik tangan Joko dan mulai berjalan mundur. Tapi sebelum mereka berbalik, suara derit keras terdengar dari belakang. Pintu rumah tua itu yang tadinya tertutup terbuka sendiri. Muklis menoleh ke belakang. Sosok di balik pintu itu adalah seseorang yang tidak mereka kenal. Seorang wanita dengan rambut panjang yang kusut, wajahnya pucat dan hampa, hanya mengenakan kain putih yang lusuh, tampak seperti kain kafan. Sosok itu tersenyum, namun tidak ada ekspresi di wajahnya. Matanya kosong, lebih gelap dari malam. Mereka datang. Suara itu bergema di seluruh ruangan, seolah datang dari berbagai arah. Muklis merasa dunia sekitarnya mulai berputar. Semua ini terasa begitu nyata dan begitu menakutkan. Apakah ini benar-benar terjadi? Ataukah mereka sudah terjebak dalam dunia lain yang penuh dengan arwah-arwah yang tidak bisa pergi? Joko mulai berlari ke arah pintu, tapi Muklis menahannya. Joko, jangan. Tapi Joko terlepas dari genggaman tangan Muklis dan terus berlari. Muklis berlari mengejarnya, tapi langkah Joko semakin cepat, seolah ada sesuatu yang mengejarnya. Dengan perasaan cemas yang mendalam,
Muklis berusaha mengejar teman sebatangnya itu. Tapi ketika Muklis berlari menuju pintu, pintu itu tertutup lagi, rapat, seolah menghalangi jalan keluar mereka. Kini, ia hanya terjebak di dalam ruang yang penuh dengan arwah-arwah yang tidak bisa melepaskan diri. Suara langkah Joko semakin jauh, namun tidak ada suara apapun setelah itu. Muklis berdiri diam, berusaha untuk mengendalikan diri. Apa yang sedang terjadi? Sosok Tony yang masih berdiri diam di pojok ruangan akhirnya bergerak lagi. Ia mendekat, namun kali ini bukan untuk menghampiri Muklis, melainkan untuk berdiri di samping wanita dengan kain putih. Mereka berdua berdiri bersama-sama memandang Muklis dengan tatapan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, suara wanita itu berbicara lagi. Kali ini dengan suara yang terdengar lebih dalam dan mengerikan. Kami sudah menunggu terlalu lama. Dan dengan satu gerakan cepat, sosok itu mulai berjalan menuju Muklis. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai muncul, bergerak mendekat dengan gerakan yang tidak manusiawi. Muklis tahu, sekarang ia tidak bisa menghindar lagi. Jalan keluar itu sudah tertutup. Muklis berdiri kaku, tubuhnya seperti dibekukan oleh ketakutan yang menyelimuti. Sosok Tony dan wanita berpakaian putih itu kini berdiri hanya beberapa langkah darinya, dan bayangan-bayangan lainnya bergerak mengitari ruangan dengan gerakan yang begitu cepat. Mata Muklis melirik ke segala arah, mencari jalan keluar, tapi semuanya gelap, semuanya menutup. Tangan Muklis gemetar, tubuhnya terasa berat, seolah udara di sekitar rumah itu menekan setiap langkahnya. "Joko," gumamnya, memanggil meski ia tahu suara itu takkan sampai. Joko sudah hilang entah kemana. Wanita berpakaian putih itu akhirnya berhenti tepat di hadapan Muklis. Wajahnya yang pucat itu tanpa ekspresi, namun matanya kosong, hanya ada kegelapan. "Kalian yang melanggar, kalian yang tinggal." Muklis tidak bisa lagi melawan rasa takut yang mencekam. Ia mulai merasa terlepas dari realitas, seolah dirinya bukan lagi manusia yang hidup, tetapi sesuatu yang terperangkap dalam dunia lain, dalam dunia yang tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Tony yang berdiri di samping wanita itu tiba-tiba bergerak, berjalan lambat menuju Muklis. Gerakan tubuhnya tidak wajar, seperti tubuh yang sudah tidak memiliki tulang. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kabut hitam di udara, seolah ia tidak benar-benar melangkah di atas tanah. Muklis mundur sedikit, tubuhnya ingin lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Sosok itu semakin dekat. "Kalian yang datang, kalian yang harus tinggal." Suaranya meski parau dan serak, seolah membekukan Muklis di tempatnya. Muklis terjatuh, tangannya terangkat mencoba melawan rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Ada sesuatu yang menekannya, seperti tangan tak terlihat yang mencengkram tubuhnya. Ia merasa terhisap ke dalam gelap, semakin jauh, semakin dalam, seolah dunia yang ia kenal sudah mulai hancur. Namun, saat ia hampir kehilangan kendali, sebuah suara lain terdengar. "Jangan menyerah, Muklis." Suara itu Ujang. Muklis terkejut. Ujang yang telah hilang kini suaranya terdengar jelas. "Di mana Ujang?" Muklis mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya semakin lemah, tapi suara itu kembali terdengar lebih dekat. "Pulang, Muklis, jangan biarkan mereka menang." Suara itu terdengar seperti Ujang, tapi lebih seperti bisikan angin terbawa dari jauh. Dari tempat yang tak diketahui, Muklis merasa seolah ada cahaya yang mulai menyentuh dirinya. Perlahan, cahaya itu membesar, dan dengan satu langkah besar, Muklis berhasil menarik dirinya keluar dari kekosongan itu. Ia membuka mata, namun itu bukan lagi rumah tua yang ia lihat. Ia berdiri di hutan bambu. Muklis tercengang, matanya berputar, menatap sekitar hutan bambu yang sama. Tapi kini semua terasa lebih terang.
lebih nyata. Sosok Tony dan wanita berpakaian putih itu masih ada di belakangnya. Namun kini mereka terlihat semakin pudar. Mereka tidak bisa bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah terperangkap dalam dunia mereka sendiri. Muklis merasakan napasnya kembali teratur. Ia masih hidup, ia masih ada di sini. Tapi harga yang harus dibayar jauh lebih besar. Ia memandang langit malam yang mulai cerah. Meskipun bayangan hutan bambu masih melingkupi, dalam hati ia tahu ini bukanlah akhir. Ini hanya permulaan dari perjalanan yang lebih panjang. Tiba-tiba ia mendengar langkah kaki. Seorang pria muda muncul dari arah hutan. Muklis mengenalinya. Ujang? Ujang yang sudah lama hilang kini berdiri di hadapannya dengan senyum lelah di wajahnya, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Muklis, lo selamat. Namun, Muklis bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ujang, meski tampak seperti dirinya yang dulu, terlihat lebih pucat, lebih kosong. Dan saat ia menatap ke dalam mata Ujang, Muklis tahu Ujang tidak sepenuhnya kembali. Muklis menatap Ujang dengan tatapan tak percaya. Semua yang terjadi seakan-akan membuatnya bingung dan terombang-ambing antara kenyataan dan halusinasi. Di hadapannya kini berdiri seorang yang sangat ia kenal, teman yang selama ini hilang. Namun, ada sesuatu yang aneh. Seperti ada keretakan di dalam diri Ujang yang tak bisa dijelaskan. Ujang tersenyum, namun senyumnya tidak seperti biasa. Senyuman itu tidak menggambarkan kebahagiaan, hanya kelelahan yang mendalam. Muklis merasa ada sesuatu yang sangat salah. Gue akhirnya bisa kembali, Muk, ujar Ujang dengan suara yang datar, seolah ia tidak berbicara dengan penuh kehidupan. Muklis mencoba mengatur napas, menahan perasaan yang hampir tumpah. Lo beneran Ujang? Suaranya hampir pecah. Ujang mengangguk, namun gerakannya lambat dan kaku, seperti tubuhnya tidak sepenuhnya sadar. Muklis merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Lo gak kelihatan seperti lo yang dulu, Ujang, gumam Muklis, suara penuh ketegangan. Ujang tidak menjawab, hanya ada keheningan yang terasa semakin tebal. Namun sebelum Muklis bisa berkata lebih jauh, suara lain terdengar dari belakangnya. Jangan terlalu dekat, Muklis. Muklis berbalik, dan kali ini ia melihat wanita berpakaian putih itu lagi, berdiri di tengah hutan bambu. Matanya kosong namun penuh dengan ancaman. Wanita itu berjalan mendekat dengan langkah lambat, dan Muklis merasakan hawa dingin yang menyergap. Dia bukan Ujang yang kamu kenal. Suara wanita itu terdengar seperti bisikan angin. Dia hanya bayangan, bagian dari yang tak pernah pergi. Muklis menatap Ujang lagi, yang kini menundukkan kepala. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Mata Ujang terlihat kosong, tidak ada kehidupan. Lo bukan Ujang, Muklis berkata dengan suara tegas, meskipun hatinya berdebar keras. Tiba-tiba, Ujang mengangkat wajahnya. Wajahnya berubah, kulitnya mulai memudar menjadi pucat kebiruan, seperti sosok yang lebih menyeramkan. Bibirnya mengering dan pecah, matanya semakin gelap, dan tangan yang memegang sebuah benda yang entah kapan ia temukan terlihat penuh dengan luka. Muklis terperanjat mundur. Ia tahu bahwa ini bukan lagi temannya yang dulu. Tapi wanita berpakaian putih itu menyeringai, perlahan dan penuh kengerian. Dia sudah tidak ada lagi, yang ada hanya yang tertinggal dari mereka yang melanggar. Muklis merasakan tubuhnya kaku. Semua yang terjadi begitu cepat, begitu mengerikan. Ujang, temannya yang hilang, kini menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah bayangan yang masih terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Wanita itu melangkah lebih dekat, dan dengan satu gerakan tangan yang cepat, ia menatap Muklis tajam. Jangan berharap bisa keluar begitu saja. Hanya ada satu cara, kata wanita itu. Muklis bertanya dengan terbata.
meskipun ia tahu jawabannya akan sangat berat. Apa caranya? Wanita itu mendekat dan berbisik, "Kamu harus menggantikan yang sudah pergi." Muklis terdiam. Apa maksudnya? Bagaimana bisa ia menggantikan Ujang yang sudah tidak ada lagi? Namun, saat Muklis masih mencoba mencerna, sosok Ujang yang kini hanya tinggal di sebagai bayangan mulai bergerak mendekat. Setiap langkahnya terasa semakin berat, semakin sunyi, seperti bayangan semakin pudar, tak terlihat nyata. Jika kau ingin keluar, Muklis, kau harus memilih. Tinggalkan mereka yang terperangkap atau ikut bersama kami, ucap wanita itu. Muklis menatap wanita itu. Suara yang dingin dan penuh ancaman itu semakin mengerikan. Pilih atau terperangkap selamanya. Muklis menggigit bibirnya. Rasa takut kembali menderak. Ia tahu, jika ia memilih untuk ikut, ia akan menghilang seperti Ujang, atau lebih buruk lagi, menjadi bagian dari arwah-arwah yang terperangkap selamanya. Namun, jika ia tidak memilih, ia tahu semuanya bisa berakhir lebih tragis. Tapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, hutan bambu kembali berderak. Kegelapan menyelimuti, dan suara yang familiar kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih menggema. Muklis! Muklis menoleh, dan kali ini ia melihat Joko berdiri di ujung hutan. Wajahnya pucat dan ketakutan. "Joko!" Joko berlari ke arahnya, namun langkahnya semakin berat, seolah terhalang oleh sesuatu yang tak terlihat. Muklis berlari mendekat, namun semakin ia berlari, semakin jauh Joko seolah terhisap ke dalam gelap. Dengan suara yang terbata, Joko berteriak, "Muklis, jangan tinggalkan gue." Semua menjadi gelap. Kegelapan melingkupi segala hal di sekitar Muklis, seperti angin yang memeluk tubuhnya erat dan menekan. Ia berlari, langkahnya semakin cepat, berusaha mencapai Joko yang semakin jauh. Namun tak ada yang berubah. Setiap kali ia berlari, bayangan Joko semakin menghilang, terhisap ke dalam kabut yang semakin gelap. "Muklis, tolong!" Suara Joko terdengar semakin lemah, seperti ada sesuatu yang menahan suara itu agar tidak keluar sepenuhnya. Muklis merasa hatinya terhimpit. Setiap teriakan itu menyakitkan, terasa lebih nyata dari apapun. Namun, saat ia hampir sampai, bayangan gelap tiba-tiba menyelimuti langkahnya. Sosok wanita berpakaian putih itu kembali muncul. Kali ini lebih besar, lebih menakutkan. Matanya yang kosong menatap Muklis dengan tatapan penuh kebencian. "Jangan coba lari." Suara wanita itu bergema, seperti datang dari seluruh penjuru hutan bambu. "Kalian yang datang tidak akan pernah bisa keluar. Kalian yang melanggar harus membayar." Muklis berhenti, nafasnya terengah-engah, tubuhnya terasa berat. Ia tahu, tak ada lagi jalan keluar yang mudah. Semua yang ada di depannya hanyalah bayangan dan ilusi, sesuatu yang mengerikan pada dunia ini. Pada tempat yang penuh dengan arwah yang tak bisa melangkah. "Apa yang harus aku lakukan?" Muklis berteriak. Suaranya penuh putus asa. "Bagaimana aku bisa keluar?" Wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong yang lebih dalam. Perlahan, ia melangkah mendekat, dan setiap langkahnya menambah tekanan di udara. "Kamu harus memilih." Kata-katanya seperti bisikan angin, menyelinap dengan pelan ke dalam jiwa Muklis. "Ikut bersama kami atau tetap terperangkap selamanya." Muklis merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pilihan yang dihadapinya kini lebih mengerikan dari apapun yang bisa ia bayangkan. Jika ia ikut, apakah ia akan menjadi bagian dari mereka? Apakah ia akan terjebak selamanya dalam dunia ini? Seperti yang telah terjadi pada Ujang dan Tony. Joko masih memanggil, suaranya semakin terdengar samar. Muklis menoleh sekali ke arah Joko, namun bayangannya sudah mulai terhapus. Hanya ada kegelapan yang merayap. Muklis menggeram, menahan tangis yang hampir keluar. Joko, temannya yang dulu,
kini seolah hanya menjadi bagian dari dunia ini, terjebak seperti semua yang lainnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya mulai muncul dari kejauhan, sangat samar. Cahaya itu tidak begitu terang, namun cukup untuk menarik perhatian Muklis. Dalam hatinya, ia merasakan harapan yang mengalir, meskipun begitu tipis. Tanpa berpikir panjang, Muklis mulai berlari menuju cahaya itu. Meskipun ia tahu, setiap langkah yang ia ambil membawa risiko yang semakin besar. Wanita berpakaian putih itu berteriak, "Tidak, kamu tidak akan pernah bisa keluar." Namun, Muklis tidak peduli. Ia hanya ingin keluar dari kegelapan yang membelenggunya. Dengan setiap langkahnya, ia merasa semakin dekat dengan cahaya itu. Cahaya yang terasa asing namun penuh dengan harapan. Akhirnya, ia tiba di tempat yang penuh cahaya itu. Di sana, ia melihat sebuah gerbang tua, setengah terbuka. Gerbang itu terlihat seperti gerbang menuju sebuah dunia lain. Dunia yang mungkin bisa mengeluarkannya dari dunia yang penuh dengan bayangan ini. Muklis mendekat, dan dengan satu langkah besar, ia melewati gerbang itu. Namun, sebelum ia bisa benar-benar melangkah, sebuah tangan menyentuh bahunya. Muklis terkejut dan menoleh. Di belakangnya, Ujang yang kini wajahnya semakin mengerikan, berdiri dengan tatapan kosong. "Jangan pergi." Suaranya terdengar parau dan penuh penderitaan. "Kamu tak bisa pergi, Muklis. Aku sudah terperangkap. Kamu juga akan sama seperti aku." Muklis berdiri terdiam. Ia tahu ini adalah ujian terakhir. Jika ia melangkah, ia mungkin akan kehilangan lebih banyak lagi. Namun, jika ia tetap berada di sini, ia akan terperangkap selamanya. Dengan hati yang berat, Muklis akhirnya melewati gerbang itu, meninggalkan Ujang dan bayangannya. Dan ketika ia melangkah ke dunia lain, dunia yang penuh cahaya, dunia yang seolah menanti, semuanya berubah menjadi hening. Muklis tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ia tahu satu hal, perjalanan ini belum selesai.